lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap menginspirasi kita semua. Nah, balik lagi bersama aku Tika dan aku Angel. Dan Angel, hari ini aku senang banget kita kehadiran seorang narasumber nih. Iya. Siapa lagi kalau bukan Feren Verita Kosasi. Yeay. Halo Feren ya panggilannya. Gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa sih kabarnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Aktivitas apa nih saat ini? Untuk aktivitas saat ini lebih ke ada job photoshoot, ada job make up, jadi model make up gitu sih aktivitasnya. Wah, menarik sekali nih Angel ya. Sangat erat dengan dunia modeling. Nah, Angel dan juga Tribuners, perlu diketahui nih bahwa ini Feren nih baru aja ikuti ajang Miss Chinese Indonesia ya Feren ya. Dan mungkin Tribuners juga belum tahu nih apa nih Miss Chinese Indonesia, mungkin boleh dijelasin dulu kepada Tribuners Angel? Feren, sorry. Nah, untuk ajang Miss Chinese Indonesia ini mungkin sebuah ajang pageant, di mana ajang pageant ini kita semua yang mengikuti itu wanita peranakan Indonesia yang berketurunan Chinese, dengan mengikuti pageant dengan memperkenalkan budaya-budaya Chinese, mau budaya, bahasa, suku, dari cara pakaian maupun makanan-makanan gitu yang bernuansa Chinese ke dunia, terutama Indonesia. Orang tua dua-dua Chinese. Oke. Nah, Kak Feren, apa sih hal yang membuat Kak Feren akhirnya tertarik nih ke dunia pageant, dan itu mulai sejak kapan tuh? Kebetulan awalnya saya itu terjun ke dunia modeling dulu. Oh. Ke sebuah agency yang namanya Barbicia Production. Itu kalau gak salah tahun lalu, mungkin sampai dihitung sekarang udah mau 1 tahun. Dari sana saya termotivasi, saya pengen ikut yang namanya modeling, saya pengen bisa catwalk di mana-mana orang itu jadi matanya tertuju ke saya gitu. Jadi saya mau jadi pusat perhatian. Dari sana saya termotivasi untuk ikut modeling dan coba terjun ke dunia pageant. Dan ini kan tadi dapat informasi juga Angel kalau Miss Chinese Indonesia ini ajang pageant pertamanya Feren ya. Dan kalau misalnya kita ulik-ulik di Instagram nih, juga waktu syuting pernah di ini ya, Chong Afi ya. Iya. Nah, mungkin penasaran juga nih terkait dengan itu, berarti kita memperkenalkan sejarah-sejarah di masing-masing kota terkait dengan budaya Chinese-nya nih ya. Gitu. Dan selain itu apa sih selama mungkin proses karantina aktivitasnya apa aja nih? Selama proses karantina karena pandemi kita semua serba virtual, pastinya memanfaatkan teknologi ya. Jadi setelah Zoom itu dari jam 9 sampai jam 12, setelah selesai dari sana saya udah bebas ngelakuin aktivitas yang lain, ngambil job photoshoot, ngambil job makeup yang lain gitu. Mungkin turut memudahkan ya dengan virtual ini. Itu semua provinsi ikut? Satu Indonesia. Dan ini kan kita juga tahu nih kalau misalnya Feren dapat nominasi juara favoritnya nih. Itu bagaimana biar bisa dapat juara favorit, dilihat dari apa nih? Nah, untuk juara favorit itu kan ada postingan Instagram ya. Jadi kita itu minta support dari teman-teman semua untuk like, comment, share gitu. Jadi dari sana bisa nominasi favorit. Berarti dari seberapa populernya mungkin kita di sosial media ya. Nah, Kak Feren, selain pageant nih ya Kak, Kakak juga kan sebagai modeling tuh ya, modeling dari Barbicia Production. Nah, itu boleh dijelasin nggak Kak, apa tuh Barbicia? Nah, Barbicia Production itu dia lebih ke modeling school, di mana di dalamnya itu kita diajarin acting, catwalk, lebih ke manner kita, gimana kita jadi bentuk kepribadian kita, bagaimana kita bersikap, public speaking, cara makan, semua kita dilatih di sana. Dari cara berakting, semuanya dilatih di sana. Itu berapa lama Feren udah ikut di Barbicia ini? Udah setengah tahun. Udah mau 1 tahun lah. Udah mau bulan 9 ini 1 tahun. Bulan 9 berarti bulan depan tepat 1 tahun ya. Dan itu yang untuk masuk ke Barbicia ini Feren sendiri yang mau atau di orang tua nih, dia yuk ikut ke sekolah modeling aja? Saya yang mau sendiri. Orang tua support juga? Awalnya nggak support. Oh, kenapa tuh? Awalnya nggak support karena dikenal dunia modeling itu kayak
gelap atau gimana gitu, agak melenceng dari jalur. Tapi setelah saya coba ajak mama saya untuk temenin saya dalam job photoshoot, mama saya tahu, oh bahwasanya model di Barbicea Production ini benar-benar dijaga gitu. Dari sana, ya udah kamu lanjutin aja. Langsung dikasih izin. Itu secara untuk umum ya, Barbicea ini. Oh gitu, keren-keren. Dan inget nggak waktu mungkin job model pertama Feren itu di mana? Job model pertama itu di photoshoot di J Garden. Photoshoot di J Garden, promoin wedding gown. Wow, langsung nih ya promo wedding gown. Itu gimana tuh perasaannya waktu pertama kali shoot secara profesional bisa dibilang? Iya. Ya? Perasaannya gimana tuh? Untuk pertama kali belum ada pengalaman dan gambaran photoshoot sama sekali kan pastinya grogi, pasti takut jelek atau gimana. Di sisi positifnya excited banget, seneng gitu. Wah, pasti kan kalau segala sesuatu yang dimulai pertama kali itu kan pasti nervous ya. Iya. Dan gimana nih cara Feren untuk bisa tenang, bisa kembali lancar nih untuk jalaninya? Ada ritual-ritual khusus nggak? Ritual khusus sih nggak ada, cuman ya atur nafas dulu pastinya, tarik nafas, tenangin diri dan berusaha berpikir positif. Aku pasti bisa, karena dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kalau semuanya positif pasti berjalannya positif. Benar, karena kalau misalnya kita udah mikirnya netting duluan, mungkin hasilnya nggak bakalan bagus pastinya kan. Benar-benar. Nah, Feren, dari ajang yang Feren ikutin gitu ya, apa sih yang menjadi kayak improve diri gitu kira-kira? Yang buat upgrade diri gitu sama mengikuti ajang ya, pastinya lebih upgrade-nya mau lebih upgrade ke percaya diri sih dalam public speaking. Itu sih mungkin lebih menambah wawasan lagi, pengetahuan lebih luas lagi, karena menurut saya ilmu pengetahuan itu gak ada batasnya sih. Mau belajar begitu banyak juga saya merasa gak cukup. Wah, tadi belajar untuk improve percaya diri dan menambah wawasan tentunya. Emang dulu Feren nggak percaya diri nih? Banget, gak percaya diri banget. Apalagi kadang dulu nih ceritanya, pernah sharing ke temen, aku pengen nih ikut modeling, langsung dijudge, kamu emang bisa, orang kayak kamu emang bisa gitu. Jadi dari sana saya kayak down sendiri gitu kan. Tapi setelah coba dijalanin, ada satu waktu itu saya mikir, kayaknya gak kerjaan kalau saya mikirin omongan orang lain mulu. Jadi saya coba ikutin apa yang saya mau, karena hidup cuman sekali kan. Jadi ya udah, saya coba terjun ke dunia modeling dan bisa sampai saat ini. Dan bisa dibilang Feren ini bisa melewati batasan dalam diri ya, dan akhirnya jadilah Feren seperti sekarang yang aktif dalam dunia modeling. Keren. Tadi ada yang kelupaan loh, Jal. Tadi aku pengen nanya kan, waktu ikut Miss Chinese Indonesia ini kan hampir semuanya ini yang berdarah Tionghoa nih ya, keturunan Tionghoa. Mungkin kita pengen juga nih tahu gambaran atau pandangan dari Feren, gimana sih sebenarnya kaum milenial Chinese yang ada di kota Medan ini gimana nih? Masih erat nggak dengan nuansa budaya atau gimana? Sebenarnya kalau masih erat gak erat sih, lebih eratnya kalau kita yang dekat dengan orang tua ya, yang masih memegang erat tradisi-tradisi Chinese kita. Tapi kalau untuk zaman anak muda zaman sekarang, kayaknya mereka lebih kurang sih, karena semuanya udah pada fokus ke gadget, fokus ke Instagram, sosial media semuanya. Jadi dengan ikut Miss Chinese, apalagi sama pandemi, jadi kita bisa lebih memperkenalkan budaya Chinese kita ini dari sosial media. Jadi kalangan muda bisa tahu, apalagi sekarang banyak anak muda yang foto-foto estetik, vintage gitu. Kita bisa manfaatin sih budaya wisata-wisata Chinese di Medan, salah satunya Chong Afi. Itu sih. Dan tadi kan Feren bilang bagaimana kedekatan dengan orang tua. Kalau sampai saat ini mungkin Feren dengan orang tua masih kental nggak megang tradisi-tradisi Chinese di rumah? Kental banget. Itu contohnya apa tuh Feren? Contohnya kalau misalnya lagi Imlek nih, nggak boleh pakai baju hitam. Karena pantang kan katanya, harus baju merah karena bawahnya kemakmuran, keberuntungan gitu. Terus anak cewek gak boleh berdiri di pintu, ngalangin jodoh. Kayaknya itu semua. Padahal sebenarnya ngalangin orang masuk kan. Itu sih.
Masih dipegang tradisi-tradisi Masih banget. gitu ya. Kalau di keluarga Feren mungkin tradisi makan bersama, kalau misalnya Indah ini kan kental dengan Iya. makan bersama kan, itu juga masih. Masih. Itu sacap meh kita Sacap. sebutnya, kayak kalau misalnya orang kita muslim takbiran ya, kita sacap meh. Jadi sehari sebelum Imlek itu malamnya pada kumpul masak, satu keluarga makan bareng-bareng gitu. Ini kalau Feren memang keturunan Chinese di kota Medan atau sebelumnya ada pulang kampung nih bisa dibilang? Ada kampungnya nggak? Ada, kampung saya di Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam. Jadi di Karena mama saya orang Pakam. Oke. Jadi pulang lumayan deket ya, Iya, Pakam dekat. Medan. Apalagi udah ada jalan tol kan. Bener-bener. deket banget. Feren, sejauh ini siapa sih? Aku pengen tahu nih Kak, siapa sih motivator atau motivasi gitu ya? Apa sih motivasi Feren gitu untuk aku kayaknya milih jalan ini deh gitu? Atau dari diri sendiri gitu kan, bisa jadi. Pastinya dari diri sendiri sih. Karena kalau misalnya dengerin omongan dari orang sekitar, banyakan yang nggak support. Kayak yang tadi saya bilang, dunia modeling terkenal dengan yang nyeleweng, lari dari jalur gitu kan. Jadi saya coba motivasinya dari diri saya sendiri sih. Bisa dibilang pengen nunjukin ya. Iya, Karena pengen nunjukin ke orang-orang bahwasanya nggak seperti itu yang kalian pikirkan gitu. Karena bisa dibilang model ini bisa ke taraf internasional Iya, ya, Patricia Go. Oh, bicara mengenai motivator nih. Iya. Siapa nih Siapa? panutan dari Feren nih? Yang benar-benar jadiin aku panutan ya. Bisa dibilang semuanya sih, karena saya juga suka banget filosofi atau kayak ada yang bisa menginspirasi lah, apalagi di TikTok sekarang banyak video-video motivasi gitu kan, dari kata-kata mereka, dari interview, cara bicara mereka. Itu kayak buat saya sadar gitu. Hidup cuma sekali, kamu mau ngapain lanjutin aja, selagi itu bagus untuk kamu. Oke. Tadi kan bicara semua nih, cuman yang urutan pertama siapa? Penasaran ini dari dunia modeling. Ada nggak panutan Feren yang kayaknya aku pengen niru kepercayaan diri dia, atau aku pengen niru sifat-sifat dia gitu? Ada nggak? Untuk dunia modeling ya, mungkin dari artis Indonesia dulu ya. Kayaknya Luna Maya deh. Luna Maya memang dia model yang apa ya? Profesional. Nah, ini kan Feren bisa dibilang lagi di jalan merintis dunia model nih. Dan usia Feren nih masih muda banget nih, Berapa tuh, Kak? 23 tahun. Wow. Itu masih 23 tahun ini udah tamat kuliah? Semester akhir. Semester akhir lagi ngeskripsi Iya, ya. lagi skripsi. Nah, ini kan bisa dibilang udah pendidikan untuk S1-nya sudah hampir selesai nih. Nah, ini Feren bakal setelah tamat nanti bakal rencana untuk melanjuti dunia profesionalnya ke entertainmentnya modeling, atau punya target-target nih yang ingin dicapai mungkin profesinya, atau di luar dari itu nih? Mungkin lebih melanjutkan ke profesi saya modeling ya. Oke. Karena emang udah dari kecil pengen banget terjun ke dunia modeling sih. Jadi pengen coba go internasional. Wow, itu rata-rata impiannya semua model ya, go benar. internasional, New York Fashion Week mungkin ya kan? Iya. Wah. Oke. Melalui ini ya Feren, banyak gitu ya perjalanan, udah setahun nih ya. Iya. Apa sih yang akhirnya bisa merubah diri Feren gitu secara kayak nampak gitu ya Kak, langsung kayak oh Feren berubah ya setelah gini gitu, ada nggak orang-orang ngomong gitu? Perubahannya sih dari cara bergaul ya, mungkin dari cara bicara ke teman-teman, cara bertemu dengan orang baru itu berubah banget sih. Karena dulu juga saya gak gitu banyak bicara. Oke. Karena kan lebih menutup diri lah. Sekarang udah lebih bisa terbuka, lebih bisa kayak have fun sama yang lain gitu, lebih berani lah. Lebih berani. Berarti bisa dibilang untuk men-challenge diri biar bisa membuka diri Iya. juga ya. Berarti dulu ini Feren ini introvert bisa dibilang. Dibilang introvert juga iya, extrovert juga iya. Karena Oke, ambivert berarti ya. karena di rumah terus kan, jarang keluar gitu. Itu jarang keluar karena PPKM atau Enggak, memang dari waktu dulu tamat masih sekolah, itu pulang sekolah ya udah di rumah aja, agak kemana-mana gitu. berarti anak rumahan Iya, ya. anak rumahan Anak banget. rumahan, dan itu mulai kuliah baru men-challenge Iya. diri. Dan ini kan Feren bisa dibilang udah
lagi merintis. Nah, mungkin kita penasaran juga nih, Angel, kapan nih? Setiap orang kan pasti punya titik terendah ya, Feren. Misalnya titik terendah, misal aku gagal sesuatu halnya. Kalau kita penasaran juga nih, mungkin jadi motivasi juga kepada Tribuners. Kapan nih titik terendah Feren dan gimana nih cara ala Feren untuk bisa bangkit kembali? Titik terendah ya. Titik terendah itu waktu orang-orang pada nilai kamu itu gak bisa. Oke. Itu buat aku down banget sih. Jadi kayak semua orang kayak merasa kayak tinggal saya sendirian gitu. Gak ada yang percaya saya dan gak ada yang ngedukung saya. Tapi dari sana juga saya mikir, hidup saya yang jalanin. Hidup juga punya saya gitu. Orang lain mau bicara apa ya udah biarin. Toh mereka juga gak, saya sukses gak ngaruh ke mereka, saya gagal gak ngaruh ke mereka gitu. Jadi dari sana saya mikir, ya udah saya coba aja buktiin. Terakhir saya bisa, mereka gak bisa berkata apa-apa. Wow. Tunjukkan balas dendammu bukan dengan cara kekerasan tapi dengan cara prestasi ya, Iya, Feren. benar. Keren nih. Dan Aku pengen nanya nih Kak, apa tuh? apa lagi sih yang pengen Feren kejar nih, atau ada skill-skill baru gitu yang pengen dicapai Pengen gitu dikuasai Iya. ya. Untuk skill baru yang pengen dikuasai itu mungkin lebih ke catwalk ya. Catwalk. catwalk. Oke, cara berjalan di Dari cara stage berjalan, selama ini berjalan bisa muternya sekali doang. Heeh. Pengen coba yang 4 kali atau 3 kali muter Oh ya, langsung dari jalan segala gitu. sudut Iya. gitu ya. Tapi sulit nggak sih, Angel? Sorry Feren, untuk belajar menjadi bisa catwalk-nya itu fokus gitu ketika di stage. Berapa lama nih Feren belajar? Setahu mungkin belajar di rumah juga latihan, kan ada kayak Iya. gitu ya. Itu gimana tuh kalau Feren? Sebenarnya kalau dibilang susah gak susah itu tergantung diri kita sih. Karena menurut saya kalau sesuatu yang saya suka mau sesusah apa juga pasti bisa saya lakuin gitu. Sesuai Jadi, dengan passion ya. Yep. Jadi gak susah sih berarti. Nggak susah berarti. Itu butuh berapa lama untuk Feren bisa catwalk jalan kan, cara berjalan itu butuh berapa lama untuk bisa, oh aku udah bisa nih gitu. Mungkin kalau butuh berapa lama ya? Setengah tahun kali ya. Karena maksudnya catwalk itu ada banyak tipenya gitu. Oke. Jadi terus upgrade diri tiap hari, merasa kurang puas terus. Jadi merasa aku jalan gini udah bagus belum ya? Gini udah bagus belum? Coba lagi deh gini gitu. Kalau misalnya catwalk itu ada berapa jenis rupanya, Feren? Dibilang jenis sih banyak sih, dari cara kita pose-nya gimana, Oke. tergantung pakaian kita. Oh, Oke. iya, benar-benar. Berarti cara berjalan kita itu tergantung Tergantung pakaian. busana kita Iya, ya. busana. Yang Feren suka catwalk dengan konsep apa nih? Maybe lebih ke lifestyle gitu sih, lebih bisa, karena bisa lebih kelihatan postur tubuh kita, cara jalan kita semua lebih kelihatan sih. Untuk pose-nya juga lebih bebas gitu. Lebih ke lifestyle ya Iya. berarti ya. Oke, dan tadi nih Angel, kita kan udah bicara tentang keseharian Feren. Cuma aku penasaran nih, ini Feren hobinya apa sih? Hobi saya ya, hobi saya sih lebih suka lari ke sana sini sih. Oke, itu gimana tuh? Aktif berarti anaknya ya. Maksudnya saya gak suka sesuatu yang monoton. Oke, berarti suka hal-hal yang baru, mencoba hal Iya, saya baru. lebih suka hal yang baru dan lebih suka tantangan sih. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah nih gak ada kerjaan, cari sesuatu yang bisa dikerjain gitu. Intinya biar saya gak bengong, gak ngapain-ngapain gitu, gak wasting time gitu. Contohnya nih, hal yang dilakuin ketika lagi gabut di rumah apa nih? Apalagi masa PPKM ini kan stay di rumah Iya. terus Nah, kan. lagi gabut mungkin biasanya bisa ngajakin mama keluar sih. Oke. Meskipun makan di mobil doang gitu. Intinya ada kegiatan yang dilakuin gitu. Berarti bisa dibilang nih Feren nggak bisa di satu tempat itu lama secara monoton Iya, ya. monoton gak suka. Makanya ikut modeling karena bisa Karena freelance. aktif di mana-mana ya. Iya, benar. Oke, nah Angel, tadi kita nih udah denger nih mengenai story-nya Feren dari dia kenapa ingin masuk ke dunia modeling, ikut dunia pageant, terus juga hal yang berubah dari dirinya.
Dan terakhir nih Feren, juga Tribuners nih mungkin banyak yang ingin jadi model, tapi masih membatasi diri. Kan banyak tuh, mungkin semua ya, ingin mencoba tapi membatasi diri karena hal-hal tertentu yang mungkin nggak, kalau kita jalani nggak bakalan seperti itu gitu. Mungkin kasih tips dan trik dong, gimana bisa seperti Feren yang dulunya tidak percaya diri, ini bisa ikut dunia pageant nih. Pastinya itu yang terpenting itu kita positif. Oke. Dengan kita berpikir positif, pastinya kata yang kita keluarkan juga positif dan kegiatan yang kita lakukan juga pastinya positif. Yang kedua, percaya diri pastinya. Cara untuk percaya diri ya positif gitu. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena nggak bakal ada habisnya kalau kita bandingin ke yang lain. Benar. Tapi coba lihat ke diri kita, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kita upgrade diri kita. Karena kalau misalnya kalau bicara membandingi, rumput tetangga selalu lebih Iya, hijau ya benar. Feren ya. Setelah dijalanin, pahitnya sama gitu kan. Benar. Wah, menarik sekali nih ya, Feren, terkait dengan tips dan triknya. Tadi yang pertama harus positive thinking dan juga percaya diri, jangan ngebanding-bandingin. Jal, tapi aku penasaran, Feren pernah nggak sih ngebanding-bandingin diri gitu? Pastinya pernah ngebandingin misalnya ke yang lebih pintar di atas kita. Tapi itu nggak jadi sesuatu yang buat saya down. Oke. Malah jadi saya motivasi, saya mau kayak dia. Coba latih jalan kayak gini bisa nggak? Ngomong kayak gini bisa nggak? Gitu. Oke, berarti bisa dibilang irinya itu iri positif. Iri yang buat kita untuk bisa meng-upgrade diri. Kalau dia bisa, kenapa kita enggak begitu kan? Kembali lagi ke pikiran yang positif. Pikiran yang positif harus mental health-nya juga harus dijaga benar. ya Feren ya. Wah, ini Angel, Feren, menarik sekali nih pembahasan kita hari ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk percaya diri dan juga selalu berpikiran positif agar kita bisa melewati batasan-batasan dalam diri kita. Tapi Tribuners mungkin waktunya nih kita berat sebenarnya, tapi waktunya kita untuk undur diri. Dengan pembahasan kita kali ini bersama dengan Feren. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Tribuners yang di rumah, apalagi yang lagi ingin menjalani profesi di dalam dunia modeling. Oke, mungkin sekian dari kita. Kita akan kembali lagi pastinya dengan narasumber yang menarik dan juga berprestasi lainnya. Jangan lupa untuk nonton Smart Gen hari Minggu jam berapa, Angel? Jam 5. Jam 5 sore. Oke, aku Kartika. Aku Angel. Dan tamu kita Feren Verita pamit Kosasi. undur diri. Bye. Bye.